Hi guys, it's Stefan and welcome back to Halo. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Pastinya selama video ini aku dibuat, kalian harusnya masih di rumah aja karena kita sedang menjalani masa PSBB lagi dan lagi. So, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang akan menemani kalian untuk beraktivitas di rumah aja. Dan kali ini aku mau lanjutin kisah tentang hantu dari negeri Tiongkok sana. Ya, tentunya kisah hantu China akan aku lanjutkan. Dan kali ini aku mau bahas tentang, ya tentunya kalian udah tahu banget tentang hantu ini. Karena buat kalian yang lahir pada tahun 90-an atau 80-an, kalian pasti sering banget mengenal hantu ini. Tapi kita ngomongnya bukan hantu ya, karena sosok ini, ya tentunya kalian pasti udah tahu apa yang aku lagi omongin, itu vampir China. Dan tentunya di sana itu bukan vampir China ya sebutannya, tapi Jiangxi. Dan Jiangxi ini sebenarnya kalau apa yang aku baca dan aku telusuri dan yang aku tahu juga, dia bukan hantu, karena lebih tepatnya seperti zombie. Jadi seperti mayat hidup yang bangkit lagi tapi sudah bukan manusia seutuhnya, melainkan seperti jasad kosong yang dimanfaatkan oleh arwah yang penuh dengan dendam, entah arwahnya sendiri atau arwah gentayangan lain yang merasuki jasad kosong tersebut. Yang pertama, mayat tidak mengalami pembusukan, namun sebaliknya malah mengalami pertumbuhan dari mulai kuku hingga rambutnya. Sehingga mayat tersebut bukannya membusuk dan menjadi tulang belulang, melainkan mayat tersebut malah menyerap energi chi dari sekitar lingkungan di mana dia dimakamkan. Makanya jasad tersebut itu memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali, entah karena dirasuki oleh arwah yang berada di sekitarnya atau memang arwahnya memasuki kembali jasadnya. Oke, yang kedua, penggunaan ilmu hitam untuk memaksa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jadi pada zaman dulu itu banyak sekali orang-orang yang masih tidak ikhlas dengan kematian sanak saudaranya, maka mereka akan melakukan ritual-ritual yang menggunakan ilmu hitam untuk membangkitkan sanak keluarganya tersebut. Entah itu untuk keperluan balas dendam, atau entah itu karena memang mereka terlalu cinta hingga mereka tidak ingin kehilangan sanak keluarganya. Tapi ya seperti yang kita ketahui, namanya orang sudah ditakdirkan meninggal, jika dihidupkan kembali maka sudah bukan seperti dia pada sedia kala. Dan yang ketiga, mayat tidak dikuburkan setelah pemakaman, lalu mayat tersebut tersambar petir atau dilompati oleh kucing hitam yang sedang hamil. Ya mungkin agak sedikit lucu ya, tapi tapi memang kepercayaan pada zaman dulu sekala itu memang seperti itu. Jadi kucing hitam yang sedang hamil atau ketika jasad tersebut tersambar petir, maka seperti ada energi kehidupan yang mengalir, seperti ibarat kata ya, seperti kalau misalnya orang sudah koma disengat oleh alat kedokteran itu yang alat pemacu jantung, kira-kira seperti itu, tapi berbeda dengan energi listrik. Maksudnya energi petir atau kucing hamil itu lebih ke arah memberikan energi chi, energi kehidupan ke dalam jasad tersebut. Maka dari itu, jasad tersebut seperti memiliki energi lagi untuk dihidupkan kembali. Jadi bisa dibilang yang ketiga ini karena unsur ketidaksengajaan. Tapi balik lagi, semua itu lebih ke masuknya energi chi. Jadi rakyat Tiongkok sana mempercayai kalau energi chi adalah sumber kehidupan bagi kita. Yang keempat, arwah jasad tersebut masih ingin menuntut balas atau mati karena bunuh diri. Sehingga arwah tersebut masih memaksakan jasadnya untuk menuntaskan keinginan duniawinya. Bisa dibilang yang keempat ini lebih ke karena mati penasaran ya. Dan dia memaksakan diri untuk bisa hidup kembali. Dan untuk kasus yang ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang yang semasa hidupnya memiliki ambisi yang benar-benar kuat atau didorong oleh dendam yang begitu kuat. Dan biasanya bukan manusia-manusia yang lemah, biasanya oleh orang-orang yang benar-benar kuat sehingga dia bisa memaksakan kembali jasadnya untuk hidup kembali. Jadi untuk kasus keempat ini yang aku baca, kejadiannya cukup jarang, karena biasanya ya kalau memang dia begitu dendam, dia akan seperti poltergeist lah, dia akan
memakai kekuatannya untuk membuat energi yang besar dan menggentayangi korban-korbannya. Jadi bisa dibilang ini agak jarang arwah yang memaksakan jasadnya untuk kembali hidup, karena biasanya sulit untuk dilakukan. Yang kelima, seseorang yang terinfeksi virus dari gigitan Jiangshi lainnya. Untuk yang kelima ini, agak terdengar sedikit lucu dan menurutku ya, dan memang dari yang aku baca, itu tidak memiliki kredibilitas yang kuat, melainkan yang kelima ini bisa tertulis menjadi mitos karena pada zaman dulu ada yang namanya penyakit menular. Jadi orang yang diduga sebagai ibarat kata zombie ya, atau vampir, itu kalau berdekatan dengan orang yang masih sehat, maka virus itu akan tertular dan orang itu akan memiliki penyakit yang sama seperti orang yang sakit tersebut. Maka itu beredarlah rumor tentang orang yang digigit itu bisa terinfeksi virus. Padahal seperti masa sekarang aja kena virus COVID, maka orang-orang yang berdekatan pun akan terjangkit virus yang sama, bukan? Jadi bisa dibilang, menurutku yang kelima ini lebih ke arah penularan penyakit dan bukan karena mayat hidup. Jadi menurutku kredibilitasnya benar-benar tidak kuat untuk yang kelima ini. Dan yang kredibilitasnya tidak kuat lagi kan mungkin yang ketiga ya, yang tersambar petir atau dilompati oleh kucing hitam yang sedang hamil. Namun itu kan suatu mitos yang kepercayaan orang sana, jadi aku tidak bisa menyangkalnya atau menganggapnya itu sesuatu yang tidak memiliki kredibilitas yang kuat. Namun untuk yang kelima ini yang aku baca ya, dan memang orang-orang menganggapnya juga itu penularan penyakit. Yang keenam, orang tersebut merupakan korban penguburan hidup-hidup. Jadi kalau yang ini ada historikalnya, yaitu pada zaman dulu, zaman sekarang mungkin juga masih banyak terjadi ya. Jadi pada zaman dulu itu banyak orang yang dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Bukan karena pembunuhan, ya pembunuhan juga pasti ada, namun lebih tepatnya kebanyakan orang-orang kaya zaman dulu yang punya banyak harta, kalau sudah tidak senang dengan seseorang, maka orang itu akan dipaksa dikubur hidup-hidup oleh para algojo atau bodyguard-nya. Dan menurut mitos yang beredar, orang yang dikubur hidup-hidup itu masih memiliki tubuh yang kuat, maka dia bisa menjadi Jiangshi. Bisa dibilang ini kombinasi ya antara yang tadi tuh, yang keempat itu arwah yang masih ingin menuntut balas karena meninggal dengan tidak layak, dan didorong oleh jasadnya juga masih sangat bagus, belum yang benar-benar mati karena hancur tubuhnya atau apa. Jadi ini bisa dibilang gabungan yang keempat dan yang pertama. Oke, kita lanjut yang ketujuh. Jadi yang ketujuh seperti yang aku bilang tadi, merupakan Jiangshi itu bisa hidup karena jasad kosong yang dimanfaatkan oleh arwah penasaran lainnya yang merasuki jasad tersebut. Seperti yang udah aku ceritakan tadi, ini yang paling memungkinkan. Ketika jasad masih bagus dan ada arwah di sekitarnya yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia akan merasuki tubuh kosong tersebut. Kenapa dari tadi aku seperti tidak begitu percaya kalau orang yang sudah meninggal bisa kembali hidup? Karena biasanya arwah yang baru saja meninggal, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bisa melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Namun berbeda dengan arwah-arwah atau makhluk-makhluk sebangsa jin yang memang sudah lama tinggal di dunia, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup besar agar mereka bisa memanfaatkan apa yang berada di sekitarnya. Misalnya merasuki orang, misalnya melakukan poltergeist, menampakkan wujudnya, dan bahkan merasuki jasad kosong dan menggerakkannya sesuai dengan kemauannya. Tapi yang gue baca, untuk menggerakkan tubuh ini tetap harus memiliki syaratnya, yaitu jasadnya tidak benar-benar hancur. Bisa dibilang masih, ya itu seperti yang pertama tadi, masih bagus lah keadaan fisiknya. Maka mereka bisa menggerakkannya sesuai dengan keinginan mereka. Namun tentunya dibutuhkan energi yang benar-benar besar. Maka dari itu, kecurigaannya adalah yang terbesar karena arwah yang begitu kuat dan menggerakkan jasad kosong tersebut. So, itu adalah 7 penyebab bagaimana Jiangshi bisa bergerak kembali.
Nah, pertanyaan yang seringkali ada mengenai Jiangxi ini biasanya, satu, kenapa sih Jiangxi seringkali terlihat memakai baju kuno? Dan yang kedua, kenapa Jiangxi selalu identik dengan keberadaan pendeta Tao? Yang ketiga, kenapa Jiangxi jalannya melompat-lompat? Yang keempat, kenapa para Jiangxi selalu memakai jimat? Yang kelima, kenapa Jiangxi biasanya hanya terlihat pada malam hari? Oke, kita jawab satu persatu, oke? Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sebenarnya saling berkaitan dan melatar belakangi adanya Jiangxi. Pertanyaan nomor 1, kenapa memakai baju kuno? Pertanyaan nomor 2, kenapa keberadaannya selalu ada pendeta Tao? Yang pertama, Jiangxi ini memakai baju kuno karena memang pada awalnya Jiangxi itu memang suatu kebudayaan di mana pada zaman dahulu banyak prajurit kan yang dari kampungnya di mana, berperangnya di mana, atau para sarjana atau pelajar yang dari daerah mana ke daerah mana. Tapi dia meninggal di tempat yang bukan kampung tempatnya dilahirkan. Nah, yang menjadi masalah apa? Orang rakyat Tiongkok sana mempercayai kalau jasad mereka tidak meninggal di tempat di mana mereka dilahirkan, maka mereka akan bergentayangan, di mana mereka akan tersesat ketika mereka ingin berpamitan dengan keluarganya untuk pergi ke akhirat sana. Maka dari itu, rakyat Tiongkok sana memaksakan agar kalau bisa, jasad-jasad tersebut tetap harus dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Namun bagaimana caranya? Karena kan, nggak usah zaman dulu, zaman sekarang aja transportasi begitu mahal. Apalagi zaman dulu. Maka dari itu, para pendeta Tao sana yang biasanya bertugas untuk mendoakan mayat-mayat tersebut agar mereka bisa ke akhirat dengan tenang. Pendeta Tao itu juga memiliki tugas baru, yaitu memulangkan jasad-jasadnya ke kampung halaman mereka dilahirkan. Nah, dari penjelasanku barusan terjawab juga dong kenapa selalu Jiangxi ini berkaitan dengan pendeta Tao, karena memang pendeta Tao inilah yang memiliki tugas dan memiliki kemampuan untuk memulangkan mereka dan mendoakan mereka pada zaman dulu kala. Kalau sekarang kan ada haji, ada ustadz maksudnya ya, dan ada pendeta, ada pastor. Kalau di Tiongkok sana rata-rata pendeta Tao namanya. Ketiga, kenapa mereka jalannya lompat-lompat? Jadi, yang aku baca ya, ini secara realistis. Jadi bukan secara yang mengada-ngada. Sebenarnya mayat-mayat tersebut hanya didoakan dan tidak memakai ritual apapun. Jadi tentunya sudah pasti mayat-mayat itu tidak hidup dan tidak memiliki energi untuk loncat-loncat seperti yang difilmkan. Namun, kenapa mereka keluar mitos kalau mereka tuh loncat-loncat? Karena cara membawa mereka itu, jadi misalnya ada 10 Jiangxi, mereka kan disejajarkan 1, 2, 3, sampai 10. Lalu mereka akan tangan mereka akan disejajarkan dan mereka akan ditegapkan, dan di tangannya itu akan dirangkaikan bambu-bambu panjang, lalu diangkat oleh 2 orang pemandu, yang satu di belakang, yang satu di depan. Jadi mereka itu berjalan beriring-iringan sejalan dengan lonceng yang dibunyikan oleh pendeta Tao tersebut. Maka dari itu, bagi orang yang melihatnya maka akan terlihat seperti meloncat-loncat, karena kan membopong mayat yang begitu banyak kan pasti goyang kan. Maka itu terlihat seperti melompat-lompat, dan mungkin juga dilebih-lebihkan. Itu yang secara realistis. Dan kenapa harus digotong seperti itu? Karena bagi rakyat dulu itu adalah cara yang mudah daripada mereka harus membawa gerobak atau menumpuk-numpuk jasad itu, dan kesulitan untuk membawanya karena keberatan. Jadi bisa dibilang ini salah satu cara mereka untuk membuat jasad-jasad itu lebih ringan dan lebih mudah untuk disusun, dan tidak berceceran lah istilah kasarnya. Yang keempat, kenapa sih ada mantra di jidat mereka? Ini kalau di film-film, kalau mantranya dicabut, maka mantra itu akan vampirnya akan menjadi liar ya. Sorry, bukan vampir ya, kita ngomongnya Jiangxi. Jiangxi-nya akan menjadi liar dan menjadi ganas. Ya, memang untuk kejadian yang Jiangxi-nya hidup kembali, memang fungsi mantra itu bisa menjadi seperti itu. Akan tetapi fungsi sebenarnya adalah, jadi seperti yang sudah aku ceritakan, jasad yang kosong itu akan sangat erat kaitannya dengan
arwah-arwah yang masih ingin merasuki jasad-jasad yang masih bagus. Maka dari itu, fungsi mantra kuning tersebut itu diberikan stempel dan tulisan kerajaan. Dan biasanya jimat kuning atau mantra kuning itu memiliki suatu perintah yang benar-benar harus dilaksanakan oleh rakyat-rakyat Tiongkok pada zaman dulu, karena bisa dibilang hampir seperti titah kerajaan lah. Namun beda untuk Jiangxi, dan Jiangxi ini lebih ke arah seperti segel yang akan menjaga jasad tersebut agar tidak dirasuki oleh arwah-arwah yang jahat yang ingin merasuki jasad-jasad tersebut dan memanfaatkan jasad tersebut. Nah, yang terakhir, kenapa Jiangxi ini hanya boleh dibawa pada malam hari bukan siang hari? Kalau di film itu kan, kalau kena sinar matahari panas terbakar. Iya, tidak seperti itu. Ya memang siang hari itu hantu pasti tidak suka, tapi kan seperti yang diceritakan, Jiangxi ini bukan hantu dan tidak ada isinya, melainkan benar-benar jasad kosong yang harus dibawa pulang. Konteks ceritanya lebih ke transportasi untuk membawa pulang mayat, ya kan? Nah, kenapa tetap harus pada malam hari? Bukannya malam hari lebih angker? Nah, pertanyaan tersebut jawabannya adalah karena bagi orang zaman dulu tetap saja melihat mayat hidup itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan santuy. Jadi tetap nggak boleh ada yang ngelihat mayat berjalan-jalan seperti itu. Maka dari itu juga fungsi dari lonceng si pendeta Tao. Jadi ketika lonceng itu dibunyikan, selain untuk mengatur langkah para murid-murid pendeta Tao itu agar membawanya dengan benar, selain itu lonceng itu juga berfungsi agar orang-orang yang ingin melewati jalan mereka bisa minggir dulu agar mereka tidak perlu melihat mayat-mayat tersebut diangkut. Kenapa sih nggak boleh ngelihat mereka banget gitu loh? Ya karena bagi kepercayaan rakyat sana, melihat mayat itu akan mendatangkan kesialan. Itu akan mendatangkan teror, mimpi buruk, pokoknya segala sesuatu yang negatif bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang rendah. Maka dari apalagi untuk anak kecil. Maka dari itu bukan tidak diperkenankan ya, lebih dianjurkan untuk tidak melihat para Jiangxi itu melewati rumah-rumah mereka. Maka dari itu ketika lonceng dibunyikan, sebaiknya seluruh warga masuk ke rumah, biarkan Jiangxi itu melewati rumah mereka dulu, barulah kalau mereka sudah tidak bisa mendengar lonceng itu lagi, baru boleh keluar lagi untuk melakukan aktivitas mereka, ya entah mungkin apa di malam hari. Nah, sekarang kan kalian udah aku ceritain kalau Jiangxi itu bukan sosok hantu yang bergentayangan dan juga bukan zombie yang perlu ditakuti sebagaimana banget. Tapi seperti yang aku udah bilang tadi, tetap ada kasus di mana dulu mitosnya tetap ada Jiangxi yang hidup. Dan kali ini aku akan bagian kisahnya yang telah aku baca kepada kalian. Jadi kisah ini ditulis oleh seorang murid pendeta Tao yang bernama Zhang Hu. Aku nggak tahu ya ngomongnya bagaimana, Chang Hu atau Zhang Hu ya, Chang Hu kali ya cara bacanya. Jadi kisah ini bermula dari pasangan muda yang baru saja menikah. Karena pasangan tersebut merupakan bisa dibilang dari keluarga yang cukup mampu, maka pasangan muda ini menjadi incaran perampok-perampok gunung pada masa itu. Jadi beberapa hari kemudian setelah pernikahannya tersebut, di mana mereka masih bahagia-bahagianya, mereka didatangi oleh para perampok. Awalnya, niatnya mereka hanya merampok. Namun namanya perampok gunung ya, pasti liar-liar melihat pasangan muda yang masih muda dan sang istri terkenal cantik pada masa itu. Jadi tidak hanya dirampok, namun sang istri pun diperkosa oleh para perampok secara bergiliran. Setelah dirampok, setelah diperkosa, tidak sampai situ, sang suami yang terus saja memberontak dan ingin menyerang para perampoknya tersebut karena telah memperkosa istrinya, malah ditusuk berkali-kali. Selain ditusuk, istrinya juga diperkosa di depan matanya. Hingga akhirnya dia tewas mengenaskan. Nah, bagaimana nasib istrinya? Istrinya tidak dibunuh, melainkan dibiarkan begitu saja setelah diperkosa dan dirampok hartanya. Ya, mungkin perampok tersebut berpikiran mereka akan mendatangi rumahnya lagi, atau bagaimana entah, yang pasti istrinya selamat dari kejadian itu. Nah, awalnya niat si istri itu hanya ingin membalaskan dendamnya kepada para perampok itu dengan cara seperti ingin menyantet. Makanya dia itu datang ke seorang dukun yang terkenal
cukup hebat black magicnya. Namun, karena si dukun ini juga melihat bahwa sang istri ini merupakan orang yang cukup berada, maka dia menawarkan sesuatu yang lebih dengan imbalan yang dia minta cukup besar sebagai imbalannya. Si istri pun terkejut ketika mendengar tawaran dari si dukun itu, karena si dukun itu memberikan penawaran bahwa ia bisa menghidupkan kembali suaminya. Karena dia dengar dari ceritanya pun, sepertinya cukup untuk membuat suaminya hidup kembali seperti yang aku ceritain. Jasad itu agar menjadi Jiangxi yang hidup, dia membutuhkan dorongan dendam yang cukup kuat, ditambah dengan ilmu hitam yang cukup kuat dari si dukun tersebut. Maka dari itu si dukun itu berani memberikan penawaran terhadap sang istri itu. Ditambah lagi si istri juga kaya kan, ini kesempatan emas banget buat si dukun, ya kan. Dan ditambah si dukun itu juga ingin mencoba mempraktekkan apakah dia bisa membangkitkan jasad orang yang telah mati. Kalau bisa itu menjadi portfolio kan. Si istri yang merasa memang cukup berada dengan mudah mengiyakan penawaran si dukun tersebut. Lalu si dukun pun memberikan cara-cara bagaimana agar si jasad tersebut itu bisa menjadi Jiangxi yang hidup. Maka ini akan aku bacain juga cara-caranya bagaimana, karena ditulis juga di dalam kisah tersebut. Yang pertama, jasad suaminya itu harus dimandikan, dibersihkan, lalu diberikan pakaian yang rapih agar energi Qi atau energi kehidupan bisa masuk ke dalam tubuhnya dengan lancar dan tanpa hambatan. Yang kedua, tubuh jasad tersebut harus rajin dimandikan dengan darah hewan berwarna hitam, dan biasanya yang dipakai adalah gagak hitam atau ayam hitam atau anjing hitam. Yang ketiga, ditaruh di peti mati dan tidak boleh bersentuhan dengan tanah. Jadi kalau secara ilustrasi, dia ditaruh di peti, tapi peti matinya tuh seperti digantung, atau enggak peti matinya diangkat dan ditaruh di kayu mana, pokoknya tidak boleh menyentuh dengan tanah atau lantai. Yang keempat, setiap malam dibacakan mantra yang telah diberikan oleh si dukun tersebut. Jadi si wanita ini diberikan seperti jimat dan lalu harus dibacakan doa-doa yang telah diajarkan oleh si dukun tersebut. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk seperti kayak permohonan sang istri agar si arwah suaminya mau menguatkan dirinya dan masuk kembali ke jasad tersebut. Tentunya dengan kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh si dukun itu. Yang kelima, lakukan keempat hal itu ya selama 1-2 minggu penuh. Maka suaminya akan kembali hidup dalam jangka waktu tersebut. Bisa cepat, bisa 2 minggu, bisa lebih, tapi tidak lebih lama dari 3 minggu. Kalau memang telah lewat 3 minggu dan mayatnya itu tidak bisa kembali hidup, otomatis gagal karena jasad itu akan menjadi busuk. 2 minggu aja setelah busuk, tapi karena diberikan kayak pengawetan oleh si dukun tersebut, maka 2 minggu adalah batasan waktu yang diberikan oleh si dukun tersebut. Singkat cerita, setelah semua persyaratan dilakukan oleh si istri dan dibantu oleh si dukun tersebut, memang benar, Jiangxi itu mulai membuka matanya kembali dan kembali hidup. Namun, kukunya berubah menjadi panjang berwarna hitam, giginya juga taring yang mulai tumbuh, dan matanya pun seperti tatapan yang tidak manusiawi lagi. Melihat hal itu, sang istri pun ketakutan dan menjaga jarak dengan suaminya. Dan tentu saja meminta pertolongan si dukun itu. Namun ketika si dukun itu mencoba untuk mengontrol si Jiangxi tersebut, naas, si dukun tersebut malah dicabik-cabik dan menjadi korban oleh si Jiangxi tersebut. Melihat hal itu, apa yang dilakukan si istri? Si istri kabur dan tidak berani membicarakan hal ini kepada siapapun, karena dia takut kalau ini akan menjadi aib bagi keluarganya dan ini akan memperburuk citranya. Apalagi setelah citranya dihancurkan oleh dia diperkosa oleh para perampok tersebut. 3 minggu pun berlalu dan setiap malamnya selalu saja berjatuhan korban-korban dari Jiangxi tersebut. Namun, awalnya para penduduk itu berpikir kalau ya mungkin itu serangan binatang buas, karena
hanya ada bekas cabikan dan gigitan. Jadi dia tidak menemukan luka seperti disabet pedang atau apa, namun lebih ke cakaran dan gigitan-gigitan. Jadi mereka berpikir ya mungkin ini binatang buas. Maka itu 3 minggu berlalu, mereka hanya menjaga jarak saja, tapi tidak berusaha untuk mengantisipasi. Hingga akhirnya ketika pada suatu malam, dan ketika juga Jiangxi itu sedang menemui korbannya, maksudnya menangkap korbannya dan membunuh korbannya, ada 2 orang saksi mata yang melihat kejadian itu, yaitu seorang petani yang baru saja habis bersawah lah. Dan ketika mereka sedang ingin pulang, mereka melihat bahwa ternyata pelaku dari semua tragedi yang menimpanya itu bukan binatang buas yang tadinya mereka pikir beruang atau harimau, ternyata adalah seorang mayat hidup yang berkeliaran. Tentunya tidak lama, mereka berdua langsung mencari pendeta Tao yang biasa mengerti tentang hal-hal spiritual dan mengerti bagaimana cara menangani Jiangxi. Dan maka dari itu, Zhang Hu dan gurunya dipanggil untuk mencoba menangani masalah ini. Karena pada saat itu, walaupun sudah 3 minggu, namun ya sudah 1/3 dari penduduk desanya itu sudah menjadi korban. Dan rata-rata memang anak kecil atau wanita yang sedang beraktivitas pada malam hari. Dan akhirnya Zhang Hu beserta adik seperguruannya dan juga gurunya, si pendeta Tao itu, mencoba mencari cara untuk menjebak si Jiangxi ini. Jadi cara yang mereka lakukan adalah mereka menebarkan darah ayam, pokoknya darah-darah hewan-hewan yang berwarna hitam juga di sekitaran area di tempat di mana mereka mau menjebak Jiangxi itu. Lalu si guru ini pun juga menyuruh Zhang Hu untuk menjadi tumbalnya, lebih tepatnya pemancingnya ya. Jadi si Zhang Hu ini disuruh untuk beraktivitas seperti menjemur pakaian di sekitar darah-darah ayam atau darah anjing hitam yang telah ditebarkan di sekitar tempat itu. Dan ternyata Jiangxi tersebut masuk ke dalam jebakan karena si Zhang Hu itu mengeluarkan berbagai cara lah, seperti menepuk-nepuk jemuran dengan kencang, lalu mencoba beraktivitas dengan ribut, lalu juga menaruh ayam-ayam yang banyak agar berisik lah. Udah berisik juga, suasana sekitar sepi dan banyak darah. Jadi itu pancingan yang benar-benar dimaksimalkan mungkin agar Jiangxi tersebut masuk perangkap. Dan ternyata memang benar masuk perangkap. Namun, yang mereka kira hanya Jiangxi biasa, ternyata Jiangxi ini bagi mereka sangat mengerikan karena kukunya itu benar-benar sudah panjang, hitam, dan mukanya benar-benar sudah pucat dan penuh amarah ekspresinya. Matanya pun sudah memerah. Maka dari itu, ketika guru Zhang Hu melihatnya, gurunya itu merasa kalau ini harus segera diatasi, atau kalau tidak, maka muridnya tersebut akan celaka lah. Maka dari itu, terjadi perkelahian yang cukup sengit. Bukan perkelahian ya, lebih ke arah pendeta Tao tersebut berusaha untuk membasmi si Jiangxi tersebut dengan menggunakan pedang ataupun segala jimat yang telah didoakan olehnya sebelumnya. Namun, ternyata tidak semudah itu karena Jiangxi tersebut begitu kuat, dan sehingga mereka kesulitan untuk mendekatinya. Ketika mendekat, yang ada Jiangxi tersebut malah mencoba untuk mencabiknya. Lalu Zhang Hu pun memiliki ide untuk memeluk si Jiangxi tersebut agar gurunya bisa dengan mudah menebasnya. Namun, ketika dia berhasil mencoba memegangi si Jiangxi tersebut dari belakang, ternyata si Zhang Hu ini malah kelelahan dan tidak mampu untuk menahan kekuatan si Jiangxi tersebut. Dan ketika Zhang Hu terpental, Jiangxi tersebut langsung ingin menggigit dan mencabik-cabik wajahnya. Namun sebelum si Jiangxi tersebut mencapai ke tubuh si Zhang Hu, maka gurunya tersebut langsung melompati dan langsung memeluk dengan erat si Jiangxi tersebut. Dan ketika pendeta Tao tersebut berhasil menyelamatkan Zhang Hu, namun naas, pendeta Tao yang sedang memeluk Jiangxi tersebut langsung digigit oleh Jiangxi tersebut dan langsung dicabik-cabik oleh Jiangxi tersebut. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sang pendeta pun berteriak kepada Zhang Hu dan adik seperguruannya untuk buru-buru memanfaatkan keadaan tersebut untuk menusuk Jiangxi tersebut, walaupun mereka harus terpaksa menusuk gurunya tersebut agar bisa tertembus berdua dengan si Jiangxi tersebut.
Lalu adik seperguruan Chang-Hu pun langsung mengikat mereka berdua, yaitu pendeta Tao dan Jiangxi tersebut. Dan Chang-Hu pun tidak melewatkan kesempatan itu dan langsung segera mengambil pedang gurunya yang terjatuh itu dan langsung menusuk tubuh gurunya beserta dengan Jiangxi tersebut. Dan dalam seketika Jiangxi itu pun berteriak kesakitan dan seperti terlihat kehabisan tenaga juga. Dan tentunya secara tidak langsung Chang-Hu pun merasa telah ikut serta membunuh gurunya, walaupun memang gurunya pasti akan mati karena memang sudah kehabisan darah yang cukup parah karena cabikan dari si Jiangxi tersebut. Maka dari hal itulah Chang-Hu dan adik seperguruannya meninggalkan pekerjaan mereka karena perasaan bersalah mereka karena gurunya telah meninggal karena kelalaian mereka berdua dalam bertugas. Bisa dibilang bukan kelalaian ya. Mereka merasa tidak mampu dan mereka merasa bersalah yang amat dalam atas kematian gurunya itu. Keesokan harinya setelah kejadian tersebut, mereka pun mencari tahu sebenarnya siapa si Jiangxi itu dan sebenarnya apa yang membuat Jiangxi itu begitu kuat. Setelah dicari tahu seperti yang telah kuceritakan sebelumnya, semua itu baru make sense, baru masuk akal buat mereka karena cerita-cerita dan persyaratan yang sangat memungkinkan agar Jiangxi itu bisa menjadi ganas, yaitu penuh dengan dendam, kekuatan ilmu hitam, dan juga didorong oleh motif dari istrinya sendiri, dari keluarga dekatnya lah. Dan akhirnya istrinya pun mengakui perbuatannya kepada Chang-Hu dan kepada seluruh penduduk sekitar situ. Dan akhirnya ya pasti sang istri pindah dari kampung tersebut dan pindah ke kota lainnya. Setelah itu, ketika Chang-Hu telah meninggalkan profesinya sebagai murid dari pendeta Tao, dia tidak mengikuti guru manapun lagi, melainkan dia menulis kisah ini sebagai dedikasi untuk mengenang gurunya yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Nah, begitulah kisah Jiangxi yang aku baca dan telah aku riset. Semoga semua pendapatku bisa diterima oleh kalian, karena aku menceritakan masukanku juga buat bagaimana yang membuatku masuk akal dan mana yang tidak masuk akal menurutku. Aku ceritakan semua. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan Jiangxi itu bisa hidup? Atau kalian memiliki pemikiran lain terhadap Jiangxi? Aku pengen tahu pendapat dari sudut pandang kalian. Kalian boleh komen di bawah. Dan aku akan sangat senang sekali membaca bagaimana pendapat kalian tentang Jiangxi ini. So, sekian dulu kisah hantu Cina kali ini. Kalau kalian suka video ini dan konten-konten yang telah aku bagikan, aku mohon like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap konten-kontenku ini. Dan jangan lupa nantikan videoku berikutnya. Oke? Akhir kata, see you on the next holo. Bye-bye.